Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerul dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasis bagian suspensi. Kita mulai saja. Yang pertama adalah suspensi. Suspensi yaitu terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer dan sebagainya. Pada umumnya suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid axial suspension, dan tipe bebas independent suspension. Suspensi menggunakan bodi kendaraan dengan roda-roda yang berfungsi sebagai berikut. Selama berjalan kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscillasi dan kejutan dari permukaan jalan untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Yang kedua adalah memindahkan gaya pengereman dari gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. Yang ketiga, menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris bodi dan roda-roda. Komponen utama suspensi yaitu terdiri dari pegas, shock absorber, suspensi arm, ball joint, basing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Ya, yang pertama adalah pegas. Komponennya. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Yang kedua adalah shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung berkosilikasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan, akibat berkendara menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oscillasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan terhadap jalan. Dan selanjutnya adalah ball joint. Ball joint berfungsi sebagai menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping ini juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Dan selanjutnya ada stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi sebagai untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang kepada kedua luar arm melalui bantalan karet dan lin kaki. Selanjutnya adalah strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspensi arm dan ujungnya diikat ke bracket strut bar yang diikat ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dan permukaan jalan yang tidak rata atau didorongan akibat terjadi pengereman. Lateral control rod. Lateral control rod dipasang antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle dan pada posisinya terhadap beban dari samping. Selanjutnya adalah bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang dan tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimum. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksi, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Yang kedua adalah suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas, independent. Sistem suspensi depan. Perbedaan antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-roda menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping ini, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda, hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe match pression strut dan tipe double wishbone. Berikut adalah konstruksi tipe match pression strut. Komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspensi member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Mohon maaf jika video terputus-putus karena memori penuh.
Dan kita lanjutkan, bekas coil dipasang untuk rakitan strut dan shock absorber ditempatkan dalam rakitan strut. Sebagai bagian dari suspensi, lin kg shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Dan berikutnya adalah sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan pada penumpang dan barang kendaraan. Ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu menjadi beban berat. Demikian pula keadaan dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun dan tipe pegas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas paralel disebut lift axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial axle, shaft, dan wheel hub. Link axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dapat digerakkan naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Dan di sini konstruksinya adalah bumper, shock absorber, rail axle housing, spring hanger, leaf spring, shackle, dan frame. Konstruksinya, konstruksi pada umumnya ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada structural member atau frame melalui bushing karet dan hanger pin. Selanjutnya adalah tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas coil. Konstruksinya terdiri dari coil spring, rail axle housing, upper control arm, shock absorber, stabilizer bar, lower arm control, lateral control rod, bumper. Dan yang terakhir adalah tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksinya adalah bagian belakang suspensi arm dihubungkan dengan jalan jelas pada axle beam. Di samping ini stabilizer bar pada ujungnya jelas pada axle beam. Beban yang diterima roda teruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu pada roda-roda penggerak dengan arah vertikal, bekas coil, shock absorber, dan lower bushing, upper support rubber, dan cushion. Arah depan belakang, suspensi arm dan front bushing. Arah samping, lateral rod dan bushing. Mungkin sekian saja dari chassis bagian suspensi. Selanjutnya saya akan melanjutkan chassis bagian ban. TKR, disiplin, komitmen, kompeten. TKR, jaya, jaya, jaya. Bunda Setia, luar biasa.